Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami ingat betul pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 6 September 2025. Prabowo Subianto mengatakan siapa saja boleh menyuarakan aspirasinya dengan murni. Asalkan tertib, taat undang-undang. Jangan sampai para demonstran dikriminalisasi. Artinya ruang diskusi, ruang dialog ketika kita menyuarakan tuntutan itu akan didengarkan oleh pemerintah. Sekarang kemasannya 17+8. Masyarakat, influencer, koalisi masyarakat sipil, semua bergabung. Mereka ingin ada tindak lanjut pemerintahan yang lebih baik, yang adil, yang pro rakyat. Ada memang kebijakan yang sudah ditindaklanjuti. Ada yang masih berproses, tapi ada juga yang mandek. Bahkan salah satu poin yang saat ini ramai diperbincangkan mengenai TNI. Saya yakin teman-teman mahasiswa dari Humas, kemudian Komunikasi Digital UNJ, dan juga dari Universitas Indonesia mengikuti betul ketika Presiden Prabowo mengatakan ketika TNI disuruh kembali ke barak, bukankah selama ini TNI dekat dengan rakyat? Ada survei dari indikator bahwa sebenarnya rakyat kita kabarnya sangat puas dengan capaian kinerja dari TNI. Nilainya 85% lebih. Malam hari ini kami akan membahas PR DPR karena dalam 1-2 hari ini betul-betul beruntun ya berita ya. 5 menteri sudah dicopot. Tadi pagi dilantik 4 menteri dan 1 wakil menteri. Apakah reshuffle ini juga berkaitan dengan kemarin ketika ada aksi unjuk rasa besar-besaran yang juga berdampak nyata pada sebuah kebijakan. Tapi kami sangat berharap ketika stabilitas ekonomi itu sudah mulai disenggol, ini sangat berhubungan dengan stabilitas politik. Malam hari ini akan kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BHS. Boleh tepuk tangan buat BHS teman-teman. Suaranya dari UNJ mana? Prodi Humas Komunikasi Digital UNJ. Universitas Indonesia yang hari ini turun lagi ke jalan, langsung ke depan gedung parlemen, ke DPR. Mana dari UI suaranya? Saya berharap teman-teman mahasiswa pada sore hari ini, karena kami yakin tuntutan Anda juga mewakili keresahan yang dirasakan oleh rakyat. Saya langsung perkenalkan satu persatu narasumbernya. Ada Wakil KSP, Bang Muhammad Kodari. Malam, Bang Kodari. Selamat malam. Bang Kodari, ada filosofi ini kemejanya warna pink? Oh, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Saya punya semua warna baju di dalam lemari saya. Untuk pink, Bang? Hah? Untuk malam hari ini pink, apa menyesuaikan dengan warna tuntutan 17+8, pink dan hijau? Enggak sih, kebetulan hari Selasa ya. Hari Selasa. Harinya pink. Oh iya, harinya pink. Ini bukan cocokologi ya. Kami juga menghadirkan Bang Fuad Bawazir, ekonom senior kita. Pak Fuad, sehat Pak Fuad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pakar politik dari Universitas Indonesia, Mas Aditya Perdana. Mas Adit. Salam. Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini yang vokal ini dari pertengahan Agustus Mbak ya, sampai dengan sekarang, tapi vokalnya udah sering membawa sebuah perkara ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini. Sehat Mbak? Kak Andro. Sehat Alhamdulillah. Terus konsisten ya Mbak ya, menyuarakan hati rakyat Mbak ya. Dengan dukungan Kak Andro pastinya. Dukungan Catatan Demokrasi ya guys ya. Kami juga menghadirkan Uco Sky Kadafi, Direktur Center for Budget Analysis. Bang Uco, malam Bang, Horas Bang. Ya, selamat malam, Horas. Dan juga yang tadi sore turun ke jalan menemui DPR, ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Atan Zaid Sultan. Bro Atan, sehat Bro Atan? Ya, malam. Bro Atan, kami ingin tahu langsung ke Bro Atan, tuntutan hari ini apalagi yang disuarakan, karena kami ingat betul kemarin sudah berkali-kali UI turun, meskipun kami tidak tahu ini UI yang mana gitu ya, BEM UI yang mana yang turun. Tapi kalau untuk konteks hari ini dari BEM UI yang disuarakan tuntutan yang mana? Tidak lanjut ya? Karena ini udah lewat dari deadline. Ya, saya sedikit meluruskan, mungkin tidak pedulilah kita UI yang mana, tapi yang jelas di sini kita mengawal suara rakyat. Nah, terkait tuntutan hari ini kita membawa masih sama, 17+8, karena kami menilai hari ini tuntutan-tuntutan yang sudah kami layangkan itu masih dijawab secara simbolis dan seremonial. Jadi belum ada hal-hal yang secara substansial itu dijawab secara konkret seperti di 8 tuntutan yang lainnya. Belum ada pendiskusian, belum ada pembahasan bagaimana komitmen pemerintah akan misalkan membahas soal bagaimana kebijakan soal pendidikan, kemudian kebijakan soal bagaimana mereformasi institusi DPR sebagai institusi. Itu kemudian memastikan
outsourcing dihapuskan. Nah itu belum ada pembahasan. Bagaimana melihat visibilitasnya? Sejauh ini pejabat selalu merespons dengan ya antara bisa atau tidak bisa, visible atau tidak gitu. Jadi komunikasinya menurut kami juga masih buruk dan itu yang menjadi wake up call lah bagi kita mahasiswa UI untuk hari ini hadir bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain juga gitu. Bahwa kami masyarakat tidak mudah terlena dengan upaya-upaya deeskalasi. Kami masyarakat tidak mudah tertipu dengan upaya-upaya deeskalasi itu bahwa kita merasa masih tetap perlu dikawal gitu. Masih tetap perlu dikawal, masih tetap perlu dipastikan, masih tetap perlu diketahui apa yang sebenarnya menjadi interest pemerintah. Karena bagi penilaian kami kembali lagi kami masih menilai ini sebagai hal-hal yang simbolis. Diundang ke istana, diundang ke DPR, kemudian menyampaikan aspirasinya, tapi pada akhirnya pun tuntutan yang dipenuhi hanya 3, itu pun juga mungkin bisa diperdebatkan ya. Tapi yang jelas kami merasa masih banyak tuntutan yang perlu dikawal dan kami tidak boleh terlena gitu. Kami tidak boleh berhenti pada audiensi, kami tidak boleh berhenti pada simbolisasi saja. Jadi sebentar soal tuntutan yang sudah diakomodir oleh DPR, tunjangan dihapuskan, kemudian tidak ada lagi kunker ke luar negeri. Bahkan anggaran secara transparan, sekarang nilainya 65,5 juta sekian yang take home pay-nya orang DPR. Itu tidak menjadi obat mujarab buat teman-teman yang sudah menyuarakan? Menurut kami tidak gitu. Dan secara tunjangan ini ya, kita perlu melihat lagi tidak hanya sebagai tunjangan, tidak hanya dalam hal tunjangan, tapi juga take home pay. Pertama itu. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat secara persentase dari tahun lalu ke tahun ini sebenarnya masih naik gitu ya. Itu yang kita lihat ini jadi pada akhirnya hal simbolis aja, dipotong aja gitu. Rakyat marahnya terhadap tunjangan, terhadap tempat tinggal itu kemarin kan. Nah ketika itu dihilangkan, apakah artinya kemarahan kita sudah harus hilang gitu. Nah yang kita tidak ingin rasakan adalah pemerintah hanya meredam kemarahan kami, tapi tidak meredam kesengsaraan kami di kesejahteraan itu. Sekalipun Atan kami juga memotret ketika teman-teman organisasi mahasiswa ya, ada BEM, ada gerakan mahasiswa dipertemukan dengan wakil ketua DPR, di sana ada Sumi Dasko Ahmad, ada Saan Mustafa, ada Cucun juga. Bahkan kalian membawa semacam lembaran MOU bahwa ini bukan hanya narasi yang berhenti sampai di sini, tapi akan diproses oleh para legislator. Itu kan sudah ruang yang betul-betul tidak ada sekat rasanya. Ya, oleh karena itu kami mencoba mengawal di sini. Kami mencoba memastikan bahwa oke, akan diproses. Ya kami juga memproses dengan aksi gitu. Kami juga memproses, mencoba meminta penjaminan proses itu dengan melakukan aksi demonstrasi, dengan melakukan pengawalan, dengan turun ke jalan bahwa ini tidak hanya noise, tidak hanya riuh suara yang mungkin membisingkan telinga pejabat aja, tapi kita juga ingin membisingkan jalanan, membisingkan eksistensi kita, lebih meluaskan lagi awareness atau pemahaman-pemahaman ke masyarakat bahwa kita tidak selesai pada hal-hal yang sifatnya simbolis dan seremonial. Tapi terwakili ya Tan ya, tuntutan yang saat ini viral di media sosial sudah poin-poinnya terakomodir dari suara teman-teman mahasiswa. 17+8 ini sudah termasuk ada di sana? Iya, sudah termasuk. Kita membawa hal yang sama, 17+8 itu tadi. Kita bawa kembali dengan kajian dari BEM Fakultas UI. Jadi ada BEM UI, di UI ada 14 fakultas dan 1 program yang kami mereview pada akhirnya 17 tuntutan ini melalui kacamata keilmuan kami, melalui kajian dari BEM di setiap fakultas, kami bawa lagi, kami pastikan bahwa ini semua harus dijawab, ini semua harus diselesaikan, dituntaskan, dikawal sampai tuntas. Dan kita tidak ingin sekadar statement-statement, oh kalau misalkan dipenuhi semua, ya repot. Itu kan respons dari pemerintah kayak gitu ya. Merasa repot apabila memenuhi semuanya. Nah itu tidak konkret. Jadi hal-hal ini masih mengawang dan juga kesannya meremehkan suara-suara kami, meremehkan tuntutan kami. Kami tidak ingin ada peremehan-peremehan terhadap tuntutan kami. Mungkin juga Bapak Menteri Keuangan yang baru mengatakan bahwa ini hanya tuntutan sebagian kecil orang. Bagaimana sampai masyarakat turun aksi demonstrasi, itu hanya sebagian kecil masyarakat. Yang kedua juga Bapak Purbaya ya, itu menyampaikan bahwa apabila masyarakat makan enak, apabila masyarakat
ya tidak lapar, maka mereka akan berhenti demo. Tidak, bagi kami, bagi mahasiswa, bagaimanapun kondisi perut kami, bagaimanapun kondisi hati kami, ketika masih ada kebijakan yang salah, ketika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan tetap turun ke jalan. Itu yang ingin kita pastikan. Itu yang ingin kita gambarkan. Supaya berimbang, tadi sebenarnya kami punya cuplikan dan sudah kami tayangkan di program di TV One bahwa yang bersangkutan sudah meminta maaf dan meminta waktu dalam beberapa bulan ini agar kerja dulu sebelum ditanya oleh awak media dan juga teman-teman mahasiswa. Tapi saya boleh ke Mbak Titi Anggraini sebelum dijawab oleh Bang Kodari, apakah ini simbolis semata mahasiswa dianggap di underestimate, Mbak, dengan adanya tuntutan mereka ini? Iya, penyelesaian permasalahan itu kan harus dibuktikan secara konkret melalui kebijakan dan konsistensi. Nah, misalnya tuntutan soal transparansi. Transparansi itu oke, misalnya akan kenaikan dihentikan, lalu juga tidak ada tunjangan-tunjangan yang menjadi persoalan. Tapi itu hanya satu bagian kecil. Bagian besarnya adalah yang diminta oleh kawan-kawan mahasiswa ini transparansi yang melembaga di parlemen kita. Kita sama-sama tahu bahwa anggaran yang diterima oleh anggota dewan itu bukan hanya yang disebutkan yang kemudian berkurang menjadi sekian puluh juta. Di dalamnya ada anggaran reses, ada anggaran kunker dan lain sebagainya. Dan itu besar sekali. Yang kalau kita lihat dari sisi akuntabilitas, nanti Bang Ucok bisa bicara banyak. Nah itu yang sebenarnya tidak hadir. Jadi ini adalah eskalasi persoalan mendasar soal 3 hal. 1, soal keterbukaan. Yang kedua, transparansi. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas ini kan bicara soal anggaran-anggaran yang masuk kepada mereka itu selama ini digunakan untuk apa. Itu yang sekarang ini belum muncul. Jadi yang diminta itu adalah ruang-ruang yang samar selama ini dibawa ke tempat yang terang. Dan itu membutuhkan lebih dari misalnya pembekuan kenaikan tunjangan perumahan, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan sebuah kebijakan yang lebih melembaga, yang sifatnya berkesinambungan, termasuk juga keterbukaan pos-pos anggaran lainnya begitu. Karena kalau kita baca tuntutan teman-teman mahasiswa ini adalah mereka menginginkan konsistensi bahwa efisiensi itu bukan hanya menyasar misalnya pihak-pihak yang pada level menengah, tapi pada level elitnya juga harus melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Nah yang kedua soal yang menurut saya paling penting adalah perubahan atau reformasi itu harus mencakup komitmen secara keseluruhan. Wajar saja ada kecurigaan di awal, karena misalnya tone-nya itu soal nonaktif terhadap para anggota dewan yang dianggap menjadi bagian dari kontroversi dan problematika. Kok bisa sama ya istilahnya nonaktif semua begitu. Yang menjadi pertanyaannya adalah nonaktif itu apa sih? Karena tidak dikenal kan di dalam undang-undang MD3 kita dan lain sebagainya. Dalam situasi hari ini yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan kita semua, istilah-istilah yang terang benderang, istilah-istilah yang jelas. Lalu juga kebijakan-kebijakan yang menyeluruh. Yang dituntut itu adalah bukan sekedar tindakan sporadik, jangka pendek, tetapi juga bagaimana dipaparkan komitmen perubahan secara menyeluruh dan disertai roadmap atau rancang bangun yang betul-betul terukur. Itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Karena kenapa? Kita kan ditopang oleh infrastruktur kelembagaan yang yang besar ya. Bayangkan misalnya kita punya kementerian saja tuh bertambah luar biasa di masa saat ini. Jadi memenuhi tuntutan-tuntutan yang saya kira sangat baik, itu bukan sesuatu yang sulit. Termasuk juga soal misalnya tuntutan teman-teman, gimana nih reformasi partai politik. Kalau saya meyakini apa yang terjadi hari ini dengan anggota dewan kita tidak lepas dari kontribusi sistem pemilu, sistem politik yang muaranya itu adalah undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Kak Andro tahu tidak? RUU Pemilu itu adalah prioritas legislasi tahun 2025. Prolegnas 2025, revisi Undang-Undang Pemilu. Nomor 2 di Prolegnas 2025. Sampai hari ini naskah akademiknya nggak jelas hilalnya. Draft RUU-nya nggak jelas hilalnya. Undang-undang partai politik kita terakhir direvisi tahun 2011. Sekarang 2025, sudah 14 tahun. Padahal problem hari ini dikontribusikan oleh apa? Partai politik yang belum berfungsi sebagaimana harapan kita. Demokrasi di internal nggak jalan, semua dikendalikan oleh segelintir elit.
Anggota parlemen kita kenapa bisa begitu? Ya karena produk pragmatisme, yang penting dapetin suara, yang penting dapetin kursi gitu. Lalu kemudian persoalan kaderisasi rekrutmen yang tadi berorientasi pada figur-figur populer, orang-orang yang punya uang, termasuk juga problem pendanaan di partai politik yang selama ini misal kita mengeluh soal politik uang, tapi undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak kunjung mendapatkan kemudian jalannya untuk disahkan. Nah itu menjadi persoalan-persoalan, kita sudah punya nih semua resepnya. Yang kita belum punya adalah itikat baik untuk merealisasikannya. Momentumnya sekarang tiba, yang menurut saya diperlukan adalah rancang bangun peta jalan yang jauh lebih konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar tadi yang berangkat dari persoalan di partai politiknya sendiri dan juga di sistem politik kita. Itu ya Atan yang hari ini belum kita dengar. Itu kan butuh waktu ya Mbak ya, tidak ada cara-cara instan. Bang Ucok Kadafi, suaranya dulu Bang, boleh Bang? Mengenai mereka ingin transparansi, mereka ingin akuntabilitas, tentunya rakyat sangat menunggu saat ini. Bagaimana hasil dari tuntutan ini bisa ditindaklanjuti secara jelas? Iya, itu memang persoalan di DPR gitu. Biarpun ada teman-teman mendapat dokumen ya, dokumen-dokumen anggaran itu juga mungkin karena pertemanan dengan anggota dewan itu bisa kita dapat, atau mungkin nyolong juga kayak gitu kan, bisa nyolong masuk ke kamar anggota dewan. Masa nyolong Bang? Enggak sih, kalau nyolong sih. Ya bisa juga ini kan, karena kan daripada ketahuan kayak gitu kan, nah, bisa juga itu gitu. Nah semua dokumen-dokumen itu memang itu sangat sulit diakses oleh publik di DPR itu gitu ya. Kita itu kalau mau minta itu kayak kepentok pintu lah. Bukan pintu kayaknya, beton gitu kan, beton gitu. Jadi kita mau minta banyak alasan, bla bla gitu kan. Kita mau rayu juga nggak bisa gitu. Memang di DPR itu betul-betul sangat tertutup sekali kayak gitu. Itu kita itu mau minta apapun nggak akan dikasih. Itu dulu kali Bang, setelah sekarang ada momentum harusnya berubah sih Bang. Iya sebetulnya setelah ada digital itu sebetulnya berubah. Tapi ini sama sekali enggak kayak gitu, enggak. Memang ada disirup ya, disirup DPR. Tapi kalau kita lihat itu enggak mendetail, enggak ada komponennya kayak gitu kan. Hanya besaran-besaran aja gitu kan. Kita kan butuh tunjangan jabatan berapa, kayak gitu kan, totalnya kita ingin tahu. Tapi kalau yang di digital itu hanya besar-besaran aja. Kita pengen betul-betul kalau bisa hasil rapat mereka di badan anggaran itu. Kemarin Bang kami dengar ada rincian gaji pokok 4.200.000, tunjangan konstitusional, kemudian tunjangan kehormatan, uang komunikasi sekian. Apakah itu tidak cukup, sudah bagian transparansi dari anggota dewan? Iya, itu susah untuk diakses. Dokumen itu susah untuk diakses. Kalau itu udah dipublikasikan karena mereka kan didesak oleh publik, ada demo-demo. Kalau nggak ada demo, nggak ada publikasi, mana mungkin itu dokumen itu bisa muncul ke publik, kayak gitu. Karena ada teman-teman mahasiswa, rame-rame di depan DPR, gitu kan. Kalau nggak ada, ya tetap saja mereka itu menyembunyikan gitu, dianggap rahasia negara, kayak gitu. Oke, itu jadi DPR ini juga nggak sensitif, harusnya dokumen-dokumen itu kan DPR itu punya web gitu ya, punya web gitu. Web itu jangan hanya informasi sidang, tapi anggaran juga. Kalau penting, setiap anggota dewan itu per bulan dapat berapa? Itu dipublikasi kayak gitu loh. Lu dapat berapa? Ketua umum DPR dapat berapa? Itu dipublikasi dong, kayak gitu. Itu ada sebagai akuntabilitas dan pertanggungjawaban anggota dewan kepada konstituennya. Ini kita nggak tahu Puan itu dapat berapa gitu kan, anggotanya berapa, ketua fraksi berapa, kayak gitu. Kita nggak tahu sama sekali, pasti nggak ada yang tahu kayak gitu. Apakah memang dapatnya 65 juta atau 280 juta kayak gitu, kita kan nggak tahu kayak gitu. Itu yang dipublikasi penting sekali buat publik gitu kan, biar dari situ ketahuan ya kinerjanya anggota dewan itu. Ini kita mau nilai kinerja dari duit kan nggak bisa. Oke. Buta kita. Tapi nyaringnya suara rakyat, Bapak Ibu, saat ini bukan hanya sampai di DPR saja, tapi sudah dilihat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden membaca satu persatu tuntutan yang disuarakan oleh rakyat. Ada yang dianggap masuk akal, tapi ada yang konsepnya masih debatable. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.